Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ilahi anta maksudi wa ridhoka marmiyati ma'afataka. Rabbi sholli sholli wa salli wa Sabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syahmi Abdullah Mubarak Muhammad Sayyidina Asyuri Bulabatan Al-Fatihah. Dewan dan akhwat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah sampainya kita di tempat yang berbahagia ini, semuanya atas pertolongan Allah. Mudah-mudahan di dalam pertemuan ini kita bisa menambah atau menyempurnakan atau disempurnakan oleh Allah pemahaman kita masalah agama itu. Sudah Islam secara kafah, ya, jadi memahami agama secara hakiki yang kita minta. Maka dari itu saya sering menjelaskan dua ini, kadang-kadang ceramah saya itu aja sebetulnya. Ya. Kenapa? Saya mengambil kesimpulan aja yang sederhana, seperti halnya sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah. Adakah jalan yang semudah-mudahnya, secepat-cepatnya, utama utamanya, cepat, utama, mudah. Ya, jadi kita ngaji yang gampang, paling gampang. Ya, bahkan darinya mudah diucapkan, kalimat tidak mudah diucapkan, mudah dirasakan dengan ismuzat. Tapi kalau ditimbang 7 petalalan, 7 petalalan lebih berat kalimat itu daripada kalimat lebih 7 petalalan itu hasilnya. Jadi satu kali ucap saja kalau ditimbang 70 mudah diucapkan. Orang yang enggak perlu sampai hafal Quran, enggak sampai perlu jadi doktor, enggak perlu sampai pesantren, ya. Bukan berarti nggak boleh pesantren, nyatanya kalimat ini walaupun tidak pesantren, ya. Nah, maka tadi digambarkan di surat Maulud, tiap tahun diperingati Maulud itu, ya, diceritakan bagaimana Rasulullah akhlak dan seterusnya. Nah, kita ini jadi didongengi terus. Jadi kita diceritakan itu untuk meniru, untuk mencontoh, bukan untuk didongengi. Kalau sampai masih merasa didongengi, sampai jadi kanak-kanak nanti. Jadi anak-anak kita sudah dewasa ini dengan kesadaran yang tinggi bahwa kita ini diceritakan itu untuk ditiru, bukan untuk didongengi. Maka tadi itu laporkan itu tadi. Rasulullah sebagai contoh teladan yang kita harus contoh, kan gitu ya. Nah ternyata contohnya sesuai dengan amaliyah kita. Apa contoh Rasulullah tadi sudah sampaikan? Rasulullah menginginkan kita itu berjumpa dengan Allah, ya. Itu yang paling penting, ma'rifatullah, menginginkan berjumpa dengan Allah. Nah untuk berjumpa dengan Allah ini ada persyaratannya. Syaratnya barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, dia harus beramal soleh. Kedua, jangan menyekutukan Allah. Nah, dua ini amal soleh dan menyekutukan ini sebetulnya sama Allah diberi contoh bagaimana akses untuk mencapai dua ini tadi. Jadi itu namanya kita bagaimana supaya ma'rifatullah. Bagaimana supaya kita mengenal Allah? Karena banyak sekali orang yang menegur kepada kita, sembahyang karo Tuhan, gak kenal sih sebagai sopo. Apalagi orang-orang spiritual itu kadang-kadang kamu gitu. Ya tuh, kalau ditanya nyembah opo, gak terus gitu. Ini gak kenal yang disembah, berjenenge, cuma tahu nama Allah, bukan Allahnya lagi. Tambah bingung.
masalah-masalah di spiritual itu menjelaskannya tadi itu kadang-kadang kalau mulai tidak dengan zikir pasti membingungkan. Ya, berbicara hakikat kita enggak sudah ada sana zikir ini sudah 40 ini sudah muncul, bahkan seluruh isi Quran itu sudah dikemas jadi zikir. Nah, makanya seluruh kehidupan itu awal saya masuk Islam juga bacaannya sampai berjalan dan sebagainya duduk berbaring di suci. Seperti yang jelaskan sholat isinya zikir, sabar isinya zikir, mati isinya zikir. Maukah kamu aku tunjuki sesuatu yang luar biasa pahalanya di sisi Allah? Yaitu seperti kamu bersedekah emas dan perak, tapi sampai tidak punya emas dan perak, bahkan kalau punya tidak juga sampai dibelanjakan, tapi bisa mendapatkan pahalanya kalau dibelanjakan emas dan perak. Seperti hanya lagi lebih seperti kamu berjuang, berjihad, kamu memegang musuh dan kamu terpenggal. Ada itu hal yang luar biasa. Padahal nggak tahu kalau perang, padahal nggak tahu berjihad. Tapi kok dapat? Apa yang harus kita dapat? Zikru. Cuma zikir. Wis kurang sorok, kurang gampang. Saya mau bahas apa? Laki-laki yang berzikir, ya sudah siapkan ampunan, belum minta ampun sudah di. Laki-laki yang berzikir, perempuan yang berdiam, belum berbuat sesuatu sudah siapkan pahala. Istilahnya sebelum sampai bertamu sama orang itu tadi sudah mau ke sana, belum datang sudah disiapkan makanannya. Makanan Allah itu ampunan dan ridhonya. Lu kurang, ya apa cari yang gampang bagaimana? Mati pun begitu. Ya, sudah sering dijelaskan. Mati itu cuma ciki. Bahkan dalam sakratul maut itu tadi kita dalam keadaan bimbang dan ragu ketakutan, meninggalkan keluarga, ya toh, meninggalkan segala-galanya, mau datang ke Allah takut ancamannya apa kita dihukum nanti, semua jadi takut, jadi ngeri. Tapi karena malaikat turun tadi menyampaikan karena sampean itu berzikir kepada Allah, menyebut-nyebut nama Allah, mengistiqomahkan zikir itu tadi. Jangan cemas, jangan takut, kamu sudah siapkan surga. Ayo, zikir mah. Makanya jangan sampai kita namanya. Ini bukan doktrin, bukan dogma. Ini proses. Makanya ceramahnya Ustaz Rahman Tasawuf itu aja. Tapi semuanya nggak usah diceritakan, sudah melengkapi semuanya. Ngapain melengkapnya diceritakan? Ngapain rasanya diceritakan? Ngapain rasanya otomatis kalau saya tidak disampaikan pun sampai merasakannya. Daripada saya sampaikan sampai tidak berzikirnya, tidak merasa. Ya, jadi nanti prosesnya itu barang siapa mengamalkan yang dia ketahui. Yang paling kita ketahui setelah ditalkin itu cuma zikir. Barang siapa mengamalkan yang dia ketahui, yang paling diketahui itu dia ditalkin dan melakukan zikir. Nanti aku akan tambahkan yang dia tidak mengetahui, yang dia tidak memiliki, yaitu keyakinan, keikhlasan, itu otomatis nanti diberi sama. Jadi bukan hasil baca, bukan hasil tahu diberitahu, bukan. Langsung yang memberikan itu bukan lagi keterangan, sama langsung didikan mulai pengetahuannya sampai rasanya, sampai macam. Makanya karena datang sama ahli zikir dikasih zikir, kalau sampai datang ke ahli fikir, mikir terus, dikasih suruh mikir, bagaimana Allah itu tadi yang harus kita dekati.
Bagaimana supaya khusyuk? Mikir bagaimana? Tidak ada bagaimana. Semua ada aksesnya, semua ada pinnya, ada faktor. Faktornya zikir. Mau syariatnya hanya mau buka Quran berlindung kepada Allah, itu zikir dulu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir. Aku berlindung kepada Allah daripada setan yang terkutuk. Ya. Berlindungnya kepada siapa? Makanya sampean kalau sampean itu namanya ingat kepada Allah itu. Kalau setan sampean kalau makan tuh baca apa? Mau melakukan sesuatu tuh baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya tanya, artinya apa Bismillahirrahmanirrahim? Nah, katakanlah, ingatlah kepada Allah. Pengaji yang ada mengatakan lagi atas nama Allah, ya, atas nama Allah pengasih atau ya, ingatlah Allah yang pengasihnya. Sampai baca Bismillahirrahmanirrahim itu ingat gak kepada Allah? Belum. Loh, saya sudah baca Bismillahirrahmanirrahim, belum ingat. Itu masih diingatkan. Ya. Loh, bagaimana kok sampai mengatakan tidak ingat? Saya tanya, sampai dikit gak? Enggak, ya belum. Oh, masih keterangan ibaratnya usalli farsyafkan. Sudah sholat? Belum. Jadi sampai Bismillahirrahmanirrahim masih diingatkan, belum. Ingat itu zikir, dan tepatnya itu bukan di mulut, di hati. Nah, kalau sudah kita ingat kepada Allah, seperti yang saya sampaikan sampai pertama dapatnya itu tadi dikasihi, disayang. Jadi kalau ingin dikasihani sama Allah, sayang itu zikir. Ingatlah kepada Allah yang pengasih, dikasihi, yang penyayang, disayangi. Dua diberikan berarti. Pak, kalau sudah disayangi selesai semua. Nah, cuma disayangi terus menerus. Waktu duduk disayangi, waktu berdiri disayangi, waktu berbaring disayangi terus menerus. Jangan waktu duduk aja disayangi, berdiri nggak kaplok. Jadi terus menerus kita mengharapkan. Makanya ini, nah kalau sudah terus menerus kita mengistiqomah. Nah itu yang katakan sifat Allah itu nanti menghias. Sifat Allah mengasih penyayang. Ya. Jadi istiqomah itu supaya menghias, supaya masuk ke dalam daging kita. Supaya kalau ekstrimnya itu kita manunggal mesti bersifat dengan sifat Allah, sesuai dengan perintah Allah, bersifat dengan sifat-sifat Allah. Nah, karena aku telah berbuat baik kepadamu, aku berikan kamu kasih sayang, maka kamu harus berbuat baik kepada manusia. Nah, sifat itu dibawa, ya, kasih sayang itu. Nah, kalau kamu sudah kasih sayang, tidak ada lagi kebencian, sebetulnya hasilnya itu yang diterangkan oleh orang spiritual itu. Nanti kasih sayang wis iki tok muncul, wis sudah diterangkan muncul. Otomatis. Bahas soro-soro gini. Ulang lagi berapa kali, habis kita berapa, sudah ini satu aja mudah diucapkan. Tapi timbangannya luar biasa. Makanya torekat itu udah ngajar kitab. Tidak banyak jelaskan, langsung takin, langsung ujlah 40 hari saja. Untuk supaya mendapatkan berbahagialah orang yang bersihkan diri, celaka orang yang bersihkan. Tadi bedanya orang ditakdir dengan tidak, dapatnya beda. Kan gitu ya. Jadi sampai jangan bingung-bingung nanti kalau ada bicara ilmu dalam syariat hebat, jauh sampai bingung. Sama zikir nanti sampai rasakan, gak dicongingin. Barang siapa mengamalkan yang itu, nanti sampai nggak tahu, langsung Allah yang beritahu, bukan guru lagi yang ngasih tahu. Guru itu nggak ngasih tahu masalah hakikat, karena itu sifatnya tidak bisa
tidak bisa diterangkan sebetulnya, itu rasa. Ya. Tapi umpamanya aku makan es itu enak, rasa. Tak dongeng itu, enak, kau merasa. Kamu sampai kapan nggak bisa tahu sebelum meminum juga. Jadi saya kan ngasih dongengan bikin muntah tuh. Nah mereka tuh gitu. Jadi kan, oh iya sudah selesai ngajinya. Ya. Makanya kebanyakan orang itu senengannya didongengi. Kita pasal dongeng masya. Nabi aja tiap mau tuh didongeng. Tapi sampai nggak merasakan. Dekatnya kepada Allah nggak terasa, dekatnya kepada Nabi Muhammad enggak juga, dekatnya kepada wali-wali juga. Ya, dongeng itu, akhirnya saatnya tukang dongeng mana. Ya, jadi itu bisa dongeng, bisa tulis semua, bakal sensor. Ini nanti sampai dapatkan ilmu yang ada di sisi Allah. Nah, makanya tadi contohnya aja orang bingung, bagaimana sih amal soleh, bagaimana sih tidak menyebutkan zikir itu sudah tidak menyebutkan Tuhan, karena zikir itu menghapus sirik, ketipu, sombong, segalanya itu bersih. Jangan nyembah ini ya, jangan menyebutkan wis kate iku iki langsung. Ngerti, bisa seru, tapi patutnya sih nyembah. Kalau sudah ada ini, dan kesirikan itu di sini. Kalau sudah dibersihkan, selesai. Tidak perlu buka kita pakai apa, tidak perlu ngaji apa. Kok gitu Ustaz? Biasa. Mudah, nama, cepat. Ya, nah kan? Jadi sampai nggak usah diskusikan oleh sampai ini. Ibu kalau kiai boleh aja kiainya. Nah kiai perlu, gitu, supaya dia itu harus banyak referensi. Ya kalau sampai nggak perlu. Ibarat dokter dia perlu banyak, ya referensinya dari sini. Lo nyambur obat dari sini sampai kali terkotok muntalobatin. Ya nggak bisa, sama bikin malpraktek. Nah kebanyakan sampai ibu, bukan ahlinya gitu. Itu bikin juga, nggak boleh. Sampai kalau busi nggak masalah, busi boleh, atau ikut memasarkannya boleh. Tapi kalau membuatnya kayak yang saya buat itu mursyid kami, yang dia punya pengetahuan, punya talenta khusus itu. Makanya fasalu ala zikir, kalau kamu nggak tahu, kalau nggak ngerti, datang kepada zikir, kayak wis matang untalan. Orang-orang syariat, sampai ulama besarnya orang syariat, sholatnya seperti Imam Ghazali sampai jadi profesor, sik melenceng. Buka kitab sampai 1000 kitab pada saya pun tidak bisa. Akhirnya dia datang mencari tadi yaitu obatnya. Siapa yang bikin obatnya? Yaitu penerus Anbiya Mursalin, orang pilihan itu. Dia menjadikan Quran itu obat petunjuk penawar. Dia yang mengelola, bukan ente. Makanya banyak zaman praktek wirid-wirid yang membuat gendeng, membuat dijaya, membuat sombong. Itu efek sampingannya, itu bikinannya orang-orang itu. Kelihatannya sama bahannya, ya tuh, tapi cara nyampurnya gak ngerti. Kan gitu ya. Makanya dan berat. Wirid-wirid itu wirid-wirid yang untuk dijaya, kekebalan dan sebagainya. Itu nggak sekedar wirid solo, wiridnya gampang, tapi syaratnya seperti apa? Ya, syaratnya berat sekali.
suruh bom di tengah laut, syaratnya suruh nyembelih sapi, ya, suruh puasa 40 hari, mote, dapatnya bukan menguatkan iman tauhid dari subuh, itu efek samping. Kalau dikatakan ini dari kiai, ini Al-Quran soheh Qurannya, itu nyata gak soheh, gak ada ilahi. Itu efek samping. Makanya gak boleh kalau bukan Al-Quran itu jadi obat jadi petunjuk diolah bagi orang yang menghina. Quran juga sedikit pun tidak menambah kebaikan. Quran tak menambah. Kemudian kena bikin yang goblok. Yang melibatkan umat. Jangan kamu ikuti orang yang hatinya lah atau membuku obatnya. Nah kalau kamu nggak sanggup, cari manusia. Coba kalau nggak percaya, tadi Imam Ghazali itu sekelas Imam Ghazali, sholatnya masih salah. Ya cari obatnya, tetap resepnya di Quran. Di dalam diri manusia ada sebuah kalbu, kalau rusak semua, kalau baik semua. Resepnya ketemu di dalam diri manusia ada sebuah hati. Makanya Allah mengatakan, aku sebutnya melihat hati mungkin. Resepnya ada. Terus tahu juga, ternyata tiap-tiap penyakit ada obatnya, tiap penyakit ada obatnya. Obat penyakit hati, zikir. Tahu juga. Tapi siapa yang bisa memberikan ini tadi? Yang bisa mengelola Quran dengan siapa? Nah ini dia cari, repot. Ya. Kalau ahli kitab saban hari ketahui itu ngaji buka tiap-tiap ketahui ahli kitab. Kalau belajar ilmu ke situ. Tahuan gurunya ya fase dan sebagainya tiap harinya. Ahli kitab tahu. Tapi kalau ahli zikir, bojone kok zikir kan? Bisa zikir, bojone sampai rangkul gak bisa zikir. Ya dong. Pemane tonggo, bojone karo setan lu kan. Ya. Dia mencari. Ternyata gurunya bukan semata. Ternyata semua pengetahuannya tadi yang sempurna itu tadi tidak akan pernah sempurna. Karena kesempurnaan itu di dalam sholat. Sholat itu hakikatnya wahab misolah zikir. Kalau nggak ada zikirnya bukan sholat. Makanya itu jadi utama. Kalau sholatnya sudah baik, semuanya sudah ditulis. Sholat yang baik mana? Sholat yang katanya isinya ada, bukan isinya hartaku, anakku, dompetku, isinya ternyata Imam Ghazali nggak diajarin apa-apa, cuma ditampilin aja selesai. Untung sampai Imam Ghazali itu menghabiskan waktu 36 tahun di pondok pesantren, mana-mana mengajar, jadi profesor umur 3 tahun. Sampai ya baru datang ini gak kemana-mana, gak pakai pondok, kadang-kadang latar belakangnya orang yang zalim, kadang-kadang latar belakangnya orang yang pernah ibadah. Paling enak, paling gampang. Saya ini sama Abang itu dilatih zikir itu berapa puluh tahun, 20 tahun. Diangkat wakil tatib setelah 30 tahun, baru diangkat wakil tatib. Tidak gampang, sampai sekarang kalau sudah nungguin
satu hari langsung jadi akan pemerintah. Saya itu 28 tahun menjadi akan pemerintah. Ya. Ya. Jadi begitu Imam Ghazali ditalkin, semua pengenaan Tuhannya itu baru melengkapi dengan zikir. Dan zikir itu pekerjaan yang besar, yang lain sebagian kecil. Maka kata Allah dalam Quran itu, orang-orang itu kebanyakan mengambil pelajaran di Quran itu sebagian kecil, sebagian besarnya dekat kepada Allah. Semua para wali-wali itu di situ. Kalau anda nggak bisa, kan saya katakan tadi, sholat aja ternyata kurang zikir sahur. Jadi syariatnya bagus, tapi bacanya bagus, dia zikir nggak bisa. Karena ancam. Sampai sedekah, nggak zikir, pasti sombong. Ya kan? Jadi zikir ini, tarekat ini menguatkan syariat. Jangan ada kata-kata lagi, syariat aja belum kuat belajar tarekat, hakikat. Justru ini menguatkan syariat. Coba sama segampang sama sedekah, nggak pakai zikir, tubuh ria. Ya. Ada orang pintar sebetulnya sampai yang bisa berguru di situ atau bisa mentol di situ sampai dengki kiri. Gak bisa dapat apa-apa sampai dapat apa-apa dari situ, pertolongan dari situ. Gak bisa dapat karena ini itu kenapa? Karena haji. Sampai haji gak zikir, mardut. Zikir. Jadi yang menyempurnakan syariat itu zikir. Jadi jangan ada kata-kata sampai hakikat itu beda lagi. Dengan banyak berzikir kita dekat kepada Allah, hakikat itu sebenarnya karena siapa mengamalkan yang dia ketahui, dia bersungguh-sungguh ada dekat kepada Allah, baru dia nanti tenggelam kepada Allah. Lalu langsung Allah tunjuki jalan. Nanti aku tunjuki itu sudah langsung muraqabah, itu tentu hakikat. Nah itu tidak bisa dipelajari, tidak bisa disampaikan. Kalaupun disampaikan nggak bisa persis bahaya, membingungkan. Kadang-kadang orang banyak sekali imannya belum dibagusi, tauhidnya mau nggak dibagusi. Kalau kita kan butuhkan imanmu dengan memperbanyakkan iman Nailah, imannya dulu dibagusi, kalau tarkin tauhidnya dibagusi dengan zikir mustajab. Kalau dua imannya sudah bagus, surat Al-Anfal disebut nama Allah, sudah ada vibranya, jangan bergetar. Setelah bergetar, ya iman dan tauhid disinergikan dari hasil tauhidnya tadi menimbulkan iman. Dari iman tadi bisa melaksanakan rukun Islam dengan baik. Kalau anda rukun Islamnya amburadul, kadang-kadang sholat tapi gak poso, kadang-kadang poso kalau poso tapi gak sholat, kadang-kadang poso tapi sholatnya sholat-sholatan, kadang-kadang belum sholat haji. Karuan kamu ibarat bangun rumah, ya dong, gak ada pondasi langsung bangun, pasang tiangnya, saya sholat, tapi gentengnya gak ada, gak jangkar, terus haji mardut teman-teman. Itu haji yang gak dapat undangan itu, hati-hati ya, semuanya pakai pengetahuan. Jadi kalau yang belum urut haji mana, mardut sama. Kalau nggak punya uang lagi, di sini tiap malam minggu orang-orang naik haji dan umroh gratis. Tiap malam minggu, ya naik haji sih. Barang siapa, ya dia mengerjakan sholat, yang dia tidak tidur sesudah subuh sampai isyraq, pahalanya sama dengan haji dan sempurna. Enak,
hari itu kuno kak kopiah haji pulau yang ngampel masa Inggris buat gue kata Joko. Jadi semuanya itu pakai pengetahuan. Anak umuran jilid cici, jilid dulu, ini jilid cici dulu, jilid terakhir. Ya, ini jikir aja. Ngomong-ngomongnya Solo. Ibu-ibu, ya apa, ya apa jikir? Ya apa dia. Medik rebu begini ya, kalau susah begini, tambah pusing namanya. Sampai itu harus begini, kalau begini harus tobat. Zikir itu sudah tobat. Kamu hadir di depan Allah. Zikir itu tobat. Kalau nasihat itu sampai benar-benar capek. Jangan begini lagi, nah sampai salahnya di sini, salahnya di sini. Tidak bisa menyelesaikannya itu kalau tidak ingat. Karena zikir itu termasuk kita bertawakal kepada Allah, menyerah hasbunallahu wa ni'mal wakil, itu zikir. Makanya saya katakan ujian yang paling berat mati pak zikir. Harta, anak, dina gak bisa dipakai. Bahkan amal-amal sampean, amal soleh gak bisa ngantar masuk surga, gak bisa. Cuma qalbun yang diistiqomahkan kita. Jangan cemas, jangan takut, karena kamu sudah istiqomahkan kalimatullah juga. Allah telah menyiapkan surga. Dan ini keuntungannya orang yang sebodoh-bodohnya, orang yang gak sempat atau orang di desa yang jarang dengan pengajian kecil. Ya kan? Itu keadilan Tuhan, itu Quran yang sudah diekstrak. Sampai tinggal muntah atau mintanya sama siapa? Yaitu apotek mau singgah itu, mana apoteker mau singgah itu. Minta misalnya, dan sudah dipomkan itu. Kalau wirid-wirid biasa itu jarang nggak dipom, obat-obatan nggak dipom, ini dipomkan. Dipomnya sama siapa? Dirujukan dengan Robito sama guru. Jadi kita pom itu termasuk kita apa namanya? Kita adukan kepada ulama itu apa namanya? Dirujukan. Jadi kita rujukan kepada ulama. Apa istilahnya? Sampai kalau sudah menemukan satu diberikan bukan penolong ini benar apa enggak? Ijma itu apa? Kesepakatan ulama. Iya disepakati dulu oleh ahlinya, ini sohe apa enggak, benar apa enggak obat ini. Ijma dulu ya. Dan penemuan orang-orang tadi mursyid itu diijmakan kepada gurunya kepada gurunya, sampai Rasulullah yang mutusin. Ijmanya dengan orang-orang silsilahnya itu kita tawasul itu ijma. Baru boleh disampaikan. Kan gitu ya. Seperti obat-obatan apa saja, itu ke popnya periksa dulu kira-kira ini sudah boleh dikonsumsi kan, ada efek samping nggak, kan gitu ya. Ini kebanyakan nggak pakai, makanya ada efek samping. Orang-orang paras kilo paling gigil ya kan. Pertama sakti hebat, wah aroma, orang-orang gendeng.
Kan banyak kejadian pelukakan ilmu gendeng. Hati-hati, makanya harus bahasa ahli yang dekat kepada Allah. Ya. Makanya saya katakan Quran itu dititipkan siapa untuk kelola jadi obat, jadi petunjuk. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, ya. Jadi Quran itu tidak ada keraguannya, nggak ragu-ragu lagi. Pengelolanya itu siapa? Yang dititipi orang yang takwa, yang mengelola Quran jadi obat, jadi nama. Nah, obatnya dikelola itu yang dijadikan zikir. Makanya fas'alu ala zikir, semua pengetahuan harus lewat situ, mensterilkannya. Semua ibadah harus lewat situ, karena kalau lewat situ semuanya tidak sampai kepada Allah. Nah, kita dititipin enggak? Quran enggak. Masuk moco. Ya, kenapa? Kita belum takwa, masih belajar takwa, ya kan? Dititipi. Wong yang ditulis yang dititipi orang takwa, sampai masih belum takwa, masih hafal Quran, kumpul moco. Suruh baca supaya enggak keliru pilih orang takwa itu yang kayak apa. Nah, di situ alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tadi tanda-tandanya orang takwa itu dulu kan harus tahu apa. Pertama yang pada yang gaib. Kedua yang paling penting diketahui, dia mendirikan sholat dan membelanjakan sebagian hartanya. Nah, ini kita tahu ini isomi berwong, isomi nggak ada di Quran tandanya orang takwa hiper. Gak ada tandanya orang takwa itu bisa melihat meropong orang lain. Dan ini ya, kalau tandanya orang itu bisa meropong orang lain, punya Fir'aun bisa meropong, Nabi Musa mulai takut. Hukum ya, kan kita kejebaknya sebelum hukumnya Fir'aun iso. Nah, bising lahir malah. Cuma ini jangan lihat orang ini gimana istiqomah. Tandanya, makanya Al-Baqarah itu pertama itu tanda-tanda takwa, baru tandanya orang-orang kafir, baru tandanya orang munafik. Bagaimana orang-orang kafir ini? Kolkandani dan kolkandani podoai. Lagu dinukum baliatin, bingung-bingung. Ya, nah, tanda-tanda orang munafik harus tahu. Jadi sebelumnya isi Quran sampai pelajari isinya harus tahu tiga ini, jangan sampai ketipu dengan dua orang yang tadi. Yang pertama orang yang takwa tadi. Pertama dengan orang kafir, kedua orang ketiga dengan orang munafik. Kalau orang munafik tambah serem. Allah aja seperti tipu kepada sampai. Tuh, sampai mudah kita kenapa? Karena dia sholat juga. Ya, kalau orang kafir kalau aneh, kafir juga. Ini sholat, tapi sholatnya itu males. Apa sholat? Destria. Tuh. Terus zikir masjid. Ada zikir juga tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, iya. Zikirnya zikir kalau sedikit tak istiqomah, tidak bisa menimbulkan energi. Jadi kesimpulannya tadi ingin berjumpa itu artinya manfaat kepada Allah. Jadi kalau orang manfaat itu sudah, kalau sudah mentinggi itu sudah manfaat, sudah dekat. Makanya di pondok pesantren Suralaya, Abah Hanum itu nggak buka kita,
bukan berarti sampean dilarang pakai, tapi khusus masalah zikir ini, ya toh. Makanya lihat sejarah semuanya itu bisa zikir. Bagaimana supaya dia itu berenergi dengan Tuhan, itu ya Pak. Dan setelah kita bersama Allah, baru kita mempelajari, baru kita turun ke bumi ini tadi semua dikawal sama Tuhan. Belajarnya juga nggak sampai keliru, nggak sampai salah, karena langsung didampingi oleh Allah. Jadi istilah kalau kita ini hadir ke Allah, datang ke Allah, sebenarnya nggak datang lagi, orang Allah sudah bersama kita dekat sini. Allah melihat langit dan bumi, nggak kemana-mana, ada bersama kita. Tinggal kita kenal apa enggak, masalahnya situ. Maka sering saya sampaikan, biar ini orang hebat di tetangga sampean kita. Ya, orang yang baik, tapi sampai nggak kenal, ya sudah selesai. Sampai tidak bisa dapat apa-apa dengan kebaikan orang itu. Ya. Tapi kalau kenal, ya dia di Amerika, saya di sini sama bisa manfaat. Apalagi bersama, apalagi Allah. Nah, kesalahan kita itu, kelemahan kita itu karena tidak bersama. Yang menimbulkan permasalahan tidak bisa selesai dan bertele-tele. Nah, ini juga. Sering juga saya menyampaikan kalau kita punya masalah, bukan fokus kepada masalah, fokus kepada Allah yang menyelesaikan masalah. Ini fokus pada masalahnya, brotoli semua. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan sebagainya. Ibu, terus nyambel untuk itu. Ya. Sering juga saya sampaikan, susah Ustaz sampai kerja kok. Ingat sama Allah, dekat sama Allah, gimana? Masa bisa konsentrasi? Hampir rata-rata ngomong gitu ya. Gimana Ustaz? Padahal sampai sebelumnya sudah melakukan. Sambil kerja ingat bojo iso, ingat gue iso. Ya toh? Kan sama aja, ingatannya sama itu juga, cuma salah ingatnya yang diingat. Yang diingat yang merugikan kamu, yang melalaikan kamu. Dalilnya, jangan kamu dilalaikan oleh harta dan anak pinangmu daripada ingat kepada Allah. Yang melalaikan. Kalau sudah lupa kepada Allah, langsung dituntut oleh iblis. Nah, ingatan sekarang ini kok bisa kuat itu kok ingat kepada Allah. Karena tiap hari kita lakukan ingatan itu. Bojoku, anakku, ibu, bojoku, anakku, terus puluh-puluh tahun. Termasuk hatam gitu ya. Jadi melekat dia. Bahkan mau dilupakan nggak bisa. Nah, setelah kita ditalkin, kita persenelan aja, sudah jangan kisah ke Allah. Tapi memang nggak sulit tarik menarik, apa melawan terus. Terus ibarat gelas tadi itu gelas kotor isinya, kasih air terus sampai. Nah itu dibutuhkan mujahadah sungguh-sungguh. Nah jadi nanti kita secara otomatis dulunya ingat kepada harta dan nabi. Sekarang kalau ingat kepada Allah, pasti Allah terlibat di dalam kita, yaitu Rabbana abdana min azwajina wa dzurriyyatina, itu terlibat langsung dari Tuhan. Itu kita bisa melihat istri kita, anak kita itu jadi sejuk. Karena lupa kepada Allah, ingat kesehatan, tuh panas banget, nggak saya tapi belum anak cucu mana jalur bayaran sekolah udah oleh duit mendeli. Jadi kita bukan melalaikan anak kita, justru dibantu oleh Allah ikut menyelesaikan seluruh permasalahan kita, seluruh kekurangan kita. Ya,
Makanya dioperasionalkan aja. Dari ingatan kepada anaknya, ingat kepada Allah. Ingatnya sudah ada, Allahnya juga sudah ada. Dekat sini, di belakang lampunya sudah ada, listriknya sudah ada, tinggal di sana langsung mau nyala. Kalau ada gelap, nah kalau gelap kamu duduk apa? Lampu ini senggol kursi ini sih, kursi ini sih maksudnya. Karena sampai juga kayak top. Kursinya, ya dong. Sampai ngubruk habis di sini. Ngubruk deh, jadi sampai. Nah ini loh Pak. Jadi ini di situ Allah memberi kemudahan. Nah dari pengetahuan yang lain yang sulit-sulit bagaimana dikatakan? Karena siapa mengamalkan yang dia ketahui dan yang ketahui Tuhan, Allah yang dia ketahui. Nanti karena tidak tahu, kasih, yang nggak ngerti, yang nggak paham, yang nggak yakin, itu langsung dari. Tapi kebanyakan ini tafsir kita gimana? Biaskan di ilmu. Karena siapa? Menurut kita mengamalkan yang kita ditambah lagi ilmu yang tidak, bukan ilmu lagi. Bukan kita butuh keyakinan. Banyak orang tambah ilmu tidak yakin. Tadi surat Al-Hadid disampaikan. Kapan orang-orang itu serius dekat kepada, butuh khusyuk dekat kepada Allah. Jangan dan sudah mengetahui kebenaran, sudah beri kitab diberikan, kitabnya sudah, kebenaran sudah komplit. Tapi waktu yang senggang tidak dibuat dekat kepada Allah, tidak serius dengan hatinya tetap seperti batu fash. Tidak ada perubahan, ilmunya nambah. Tapi celaka kata Rasulullah, orang ilmunya nambah tapi bukan kedekatannya. Ilmunya nambah tapi dekat hasilnya pas. Celaka orang yang iman tidak membuat dia dekat. Contohnya nanti balik lagi ke Imam Ghazali 34 tahun dari ulama besar. Ternyata kurangnya cuma tadi kurang dekat sama Allah. Itu bukti. Syaikhul Qadir Jailani itu 20 tahun di padang Irak gak kitab itu. Itu penyempurnaan. Imam Ghazali dia menara itu. Dua ulama yang kita khusus ahli sunnah. Suksesnya terakhirnya belajar apa? Enggak belajar kitab. Dan tambahnya di mana ya? Tambahnya tadi barang siapa mengamalkan yang kita tahu. Dan tidak tambah. Dua pemahaman itu yang kita inginkan. Gak perlu kamu belajar lagi. Pokoknya jefir doa. Lalu dicocokkan dengan kitab-kitab orang tasawuf, nggak ada masalah. Kitabnya Hikam, kitabnya Imam Ghazali, kitab-kitabnya Ibn Arabi, serem-serem nggak mau. Udah tahu kita, oh cocok. Untuk nyocokkan bukan untuk belajar di situ. Oh perjalanan para wali-wali. Makanya yang tadi kalau kita kebanyakan menceritakan wali-wali, kitabnya wali-wali itu jadi tukang cerita lagi. Tapi sampai bukan hasil sampai itu hasilnya wali itu, hasil sampai di hasilnya sampai dengan dikira sudah buka kitab selesai itu selesai sudah tamat. Yang tamat itu sih diceritakan yang diceritakan itu tamat. Makanya ulama-ulama tasawuf sering menjadi orang-orang ahli kitab itu bukan apa? Itu udah selesai. Cuma dapat dongeng. Saya sendiri sama Abang, jangan kamu jadi Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya kaget. Gimana? Jangan jadi Imam Ghazali. Urut Imam Ghazali Syekh baca hasilnya Syekh cerita. Hasilnya orang, hasil jatuhnya orang, hasilmu mana?
Abah ingin hasil bukan hasilnya orang, disesuaikan dengan zamannya, zaman sekarang. Kalau hasil-hasil penemuan ilmu-ilmu yang pakai wali-wali zaman dahulu harus dievaluasi lagi, pasti untuk zaman sekarang. Harus yang harus wali zaman sekarang nggak bisa. Karena Allah juga itu mengevaluasi zamannya Nabi Taurat itu Nabi siapa? Nabi Musa. Evaluasi Jabur itu Nabi Daud, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Daud. Terus baru evaluasi dari ini, terus Quran. Ya, itu Allah aja evaluasi disesuaikan dengan zaman. Mana betul benar untuk zaman. Karena hanya zaman lagi ini zaman terakhir tidak bikin lagi Nabi, tidak bikin kitab lagi. Ini zaman terakhir. Ini akhir zaman. Kalau Nabi itu akhir zaman. Makanya nggak ada kitab lagi. Ya. Nah ini fenomena di YouTube ini. Sekarang itu karena di YouTube itu bebas ngomong sekarang. Mau yang kebatinan, mau yang ilmu gandul, atau lucu dan atas nama Nusa. Ini lebih baik daripada ilmu yang impor dari Arab. Ilmu dari Arab itu Quran itu diturunkan untuk manusia. Udalin untuk manusia, bukan untuk orang Arab, untuk manusia yang Cina, kayak Londo, Amerika, Dayak, Beduro kan. Saya kok nggak disebut ya, oh ya Jawa ya. Ya untuk manusia bukan Ya, untuk dan impor. buat apa impor di sini sudah ada. Ya itu bagus. Seperti Hindu, Buddha, ini pengetahuan ya. Hindu, Buddha. Itu semuanya dulu itu Buddha itu nabi. Nabi itu banyak. Krishna, Hindu. Ayo, Buddha itu Gautama itu nabi. Dia mengajarkan akhlak. Itu pada zamannya. Kalau di bawah sekarang sudah nggak bisa. Ya, apalagi sudah dirusak. Dirusaknya itu Nabi ini tadi waktu hidup, ya, tidak ada yang berani menuhankan, karena yang mau dituhankan nggak mau. Setelah meninggal baru dituhankan. Seperti Krishna dituhankan. Sampai-sampai Nabi Isa juga setelah meninggal baru dituhankan. Salahnya di situ. Nah, karena perselisihan orang itu saling membela, ini aku benar, ini benar-benar berselisih lagi. Maka diturunkan lagi Al-Quran untuk memberitahu perselisihan itu ada di mana kesalahan. Jadi Quran ini yang memberi informasi kesalahannya ini itu Quran dari. Kalau kita nggak tahu, kita nggak ada di dalamnya, nggak bicara, tidak tahu. Jadi kita cuma menghayal, cuma kultus individu kita pertahankan. Quran yang menyempurnakan. Nah, kesalahan orang-orang itu tidak pernah akan dapat kebenaran. Karena apa dia dapat kebenaran? Karena dia merasa semua yang didapat itu masih sempurna gitu. Padahal walaupun sudah sempurna tidak bisa dibawa ke sekarang. Nanti Nabi Musa aja kalau turun, Nabi Isa turun memenangkan Dajjal, dia sudah menjadi umat Rasulullah, begitu syariatnya Rasulullah. Jadi kesalahpahaman ya maaf.
itu sudah banyak dicampur aduk. Seperti kita di sini, Qurannya mau diaduk-aduk ya, nggak bisa karena Quran itu sudah dijamin sempurna. Yang diaduk-aduk itu hadis itu bisa, banyak yang palsu itu bisa. Quran tidak bisa, makanya orang banyak hafal Quran itu untuk pengaman sampai saat titik-titiknya ya, itu semuanya saat panjang pendeknya. Jadi nggak bisa, itu memang dijamin. Yang lain tidak dijamin, makanya disempurnakan untuk mengetahui. Nah orang-orang ini bertahan. Ada yang mau belajar Hindu, dia baca kitabnya, Buddha dipelajari, tidak Tuhan semua katakan, tapi sudah dirusak kita. Injil dipelajari, tapi dikasihkan Quran nggak gelem. Padahal kitab-kitab yang lain kita sendiri, mulai Taurat, Zabur, Injil sampai Buddha Hindu kita akui bisa. Dan kita sudah banyak juga di situ, tidak lebih juga nama Muhammad itu ada di situ. Ya mengetahui tapi disembunyi. Nah ini ada kebangkitan. Makanya dia sembunyikan nggak apa-apa. Ini tidak tersembunyi, tidak terbuka. Makanya disuruh baca Quran, tapi nggak mau. Nah di sini jadi dia nggak pernah mendapatkan kesempurnaan sebenarnya agama itu yang mana, yang diakui yang mana. Ya, yang diakui cuma Islam deh. Orang-orang sekutuan ini karena sudah mengakui semua itu tadi benar pada zamannya, dianggap sudah sama agama itu sama aja sudah. Ya tahu, jangan saling jangan saling menghujat, jangan saling menyalahkan. Katanya orang spiritual, tapi sesama Islam dia nyalahkan. Ibid'ah ini, salah teman kafir jangan menyalahkan. Tak pada Islam ini salah ini bid'ah, ini bid'ah, ini hurafat. Pada Islam, tapi sama agama lain sudah sama-sama. Nanti kemana-mana. Kan gitu, dapat baca di YouTube itu, udah tambah pinter. Jadi saya kasih dasarnya, makanya kalau baca itu dikitnya dipakai. Baca Quran, baca YouTube, dikitnya dipakai. Karena Quran aja sampean kalau baca Quran asli tidak tersentuh kalau tidak dikir. Kalau tidak dengan tidak bisa, apalagi ilmu-ilmu yang gak jelas ini harus melibatkan Tuhan yang tahu persis dan berarti. Makanya kita tidak boleh mengatakan jangan merasa suci. Yang tak tahu manusia itu Tuhan. Jangan merasa suci. Kita semuanya belajar. Makanya untuk sterilnya tadi kita kadang-kadang ragu-ragu ini benar apa enggak. Kadang-kadang apalagi katakanlah menurut benar bukan belum tentu, buruk menurut belum tentu. Ini gimana caranya? Ya dekat sama Allah biar Allah langsung memberi petunjuk pada kita. Barang sering saya contoh saya bukan sampai baca buku ya atau kitab apa, bingung sampai ini maksudnya apa ini yang menulis ini? Ya, karena orangnya sudah meninggal, sampai tidak bisa ngomong. Hanya tanya sama orang pinter-pinter, 10 orang pinter 10 jawabannya. Beda. Bingung. Mau tanya yang menulis mati sama. Kalau masih hidup tanya, ini kan ngomong penulis ini. Langsung yang harus jawab, Quran itu yang tulis siapa? Takok nona kok. Kiai yang bersama Ongko. Maka saya katakan perkataan tidak manggap bersama itu sok sayang sama kali. Kalau kamu tanya sama manusia bisa nambah bisa kurang. Kalau sama Allah kamu tanya pas. Tapi nggak semudah itu kamu sama Allah.
dekatnya aja belum amal solehnya belum ada. Tapi karena kita masuk ke dalam orang pilihan, punya gurunya yang bisa nyampaikan, kita dapat dari guru, ini guru gak gue, apa yang gak soleh. Dari mana saya mendapatkan? Kita biar nggak bisa menyampaikan kesempurnaan, guru kita harus sempurna. Makanya kita ini Iwan boleh bodoh, yang tidak boleh itu gurunya. Iwan boleh buta, yang nonton tidak boleh, tidak harus melek. Biar buta muridnya, kalau ada gurunya melek, dituntun sampai. Ya, tidak harus jadi tokohnya, nggak usah. Ikuti jalan orang-orang, kembali kepada Allah. Masuklah ke dalam orang pilihanku. Jadi nggak butuh pinter. Misalnya gini, saya kasih contoh. Itu tukang kopi di bawah, tukang parkir itu nggak bisa ngaji. Ya, kalau sampai pakai logika, dia pakai enggak. Aku nggak bisa ngaji, enak ngaji, saya nggak bisa. Ya dong. Kalau ditorekan, dia jaga parkir ngaji. Ya sampai di sini, di depan saya, ya dong. Sampai bisa dikatakan nggak ngaji, ya dong. Ya, ngaji itu di sisi Tuhan itu ngaji. Ya dia parkir tapi dia zikir, kiainya zikir sama. Ya, ngajinya sama. Ya. Tahu aku udah melihat akhirnya, tukang kopi, tukang itu, aku dengarin, ya ini Allah melihat hati. Ada di sisi Allah. Kalau ada di sisi Allah, Nabi ada di sisi Allah. Ada solid di sisi Allah. Sampai berzikir, pas tukang kopi ada di sisi Allah. Masuk ke wilayah pilihan. Jadi jangan heran, tukang parkir itu dalamnya yang dilihat, lihat bukan dahir pun. Tak belum rahim. Aku melihat wajah yang bilang, wajah tuh aja. Masih sampai duduk dengan guru ini, eling duit, eling anak, napik. Ini jangan lihat tukang kopi, tukang parkir. Jadi di luar ini mau disamakan nggak bisa. Yang namanya watasimu itu dalamnya. Makanya saya bisa heran, kok kayak sama menyatu ya. Bukan yang di luar yang menyatu, itu yang di dalam. Kalau sudah zikir sama zikir, ada masalah. Ada di luar, apa yang bisa buka? Isuki, jimlah, tiga, dan ideal, kalau di dalam sama. Makanya Allah tidak biarkan melihat apa yang ada dalam ini yang disamakan. Maka saya sering ngomong halal bihalal, pura-pura kan jalan 10 kan penjuri wanggal. Tapi kalau sudah di dalam ini bersih, orang yang belum minta maaf biar nggak datang sama juga maaf. Ya, nggak ada sepuluh dosa, makanya itu sepuluh. Di sini belum perlu. Iya. Makanya kembali lagi sesungguhnya zikir itu lebih utama dari ibadah. Wala zikrullah an. Makanya zikir doa. Ya, kok tidak dibahas? Namun zikir langsung dengan Allah, zikir langsung maribat kepada Allah, langsung disambut Allah. Biar ada setelah zikir itu nanti kamu diatur. Seperti bulan, ganti zikir, mulai kan PDW. Mari timbul di barat, di timur, mari menu hilang, karena dia jadi zikir, dia diatur sama Tuhan. Ya tak? Bintang yang ngomong semua ada kayak tidak seimbang, semua seimbang. Manusia juga seimbang kalau dikit kalau enggak. Ayo
bisa juga dibahas apa kan itu kan itu pakai kalau lakukan dan baru baru aku yang gak ngerti masa nggak usah aku pikir enak kan? Loh, kok juga itu nggak kita? Jikir itu pada kita, cuma lain dari pada kita. Dia punya habis sohe orang jikir itu nyohekkan semua. Kalau depan juga sohe. Ayo mengkapir 100 tahun. Cuma tidak jelas. Ya. 100 tahun, 1000 tahun. Jadi Allah itu adil. Orang-orang kan kesana waduh ini aku kapan Quran ini pagi kodok, aku gak kodok, masih gitu. Aku itu gak hafal ini pasti. Nah itu lah pesantren, itu langsung suara bola dia itu. Nah makanya ternyata udah bocoran curhaji. Kan gitu ya. Selesai, ya. Ayo, apa no? Bantan. Ayo sampai Bantan ini. Udah ayo tanya ya, mencoba suatu omong dewi. Ayo sekarang ayo. Siapa sih sampai Bantan? Sampai dikasih gampang boleh sini Soro. Ya, nonton TV. Berpikir bayang nonton TV dan ibadah. Kalau orang apa mau gendeng bal-balan sampai jam loro. Sing kira nonton bal-balan, pada bal-balan. Kita ibadah untuk bal-balan nih. Di ibadah nggak jadi ibadah kan nggak cikir. Pokoknya nonton bola, pengibadah kan terima nggak cikir. Bal-balan lain nonton bal-balan sampai cikir. Contohnya di abahnya itu sering ngajak saya nonton bola ini. Cuma di iling-iling nggak mau aja ketemu ngintok dari itu. Sambil diiling nongol kita sih belajar. Wah kita kebelet dikit apa lagi? Ngajar saya tuh gitu dulu. Apa senang bola tinju? Dikit. Cuma gitu. Kamu yang tadi kian. Bodoh itu enak belajar. Ya, pesan. Misalnya bantai itu berarti sampai golek sing Soro belajar. Bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's